Halo Lex Indonesia, kali ini kita akan bahas sebuah mobil bekas yang unik dari Volkswagen, yaitu adalah SUV mereka yang merupakan SUV kecilnya, yaitu adalah VW Tiguan. Dan ini merupakan generasi pertama namun sudah mendapatkan facelift di tahun 2013. Kayak apa sih mobilnya dan hal apa aja yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil ini? Untuk itu, ikuti terus videonya. Saat versi facelift ini keluar di tanah air pada tahun 2013, VW Indonesia sendiri menghadirkan dua varian, di mana varian standar dan juga varian Highline. Dan yang di samping kami ini adalah varian standar, yang mana sebenarnya yang membedakan untuk penampilan di bagian depannya adalah bagian headlampnya. Karena untuk varian Highline sendiri, dia sudah dilengkapi dengan proyektor lengkap dengan teknologi Xenon HID pada lampu utamanya. Sedangkan untuk versi standarnya masih menggunakan model multi-reflektor biasa seperti ini dan juga masih menggunakan bohlam pijar biasa, dan dia juga tidak dilengkapi dengan DRL LED. Namun sebenarnya mobil ini masih memiliki DRL tapi menggunakan bohlam pijar biasa di bagian lampu dimnya. Sedangkan lampu sen di bagian bawahnya sama persis posisinya seperti versi Highline-nya yang merupakan varian tertinggi. Selebihnya penampilan di bagian depannya masih sama, menggunakan grill yang sama. Dia sudah dilengkapi dengan fog lights, dan memang fog lights-nya sendiri pun juga masih menggunakan bohlam pijar biasa. Dan penampilan di bagian depannya sendiri masih ada kemiripan dengan saudaranya sendiri, yaitu adalah Volkswagen Golf TSI MK6. Oke, sekarang kita akan bahas soal mesinnya. Yang menarik dari mobil ini adalah di bagian mesinnya, yaitu dia menggunakan mesin yang nyaris mirip dengan VW Golf TSI MK6. Dia bermesin 1400 cc yang dilengkapi dengan turbo serta supercharge, sehingga mampu menghasilkan tenaga 150 PS dengan torsi 240 Nm. Itu adalah figur angka yang sangat besar untuk sebuah mesin yang terbilang memiliki kapasitas kecil seperti ini, mirip-mirip dengan mesin NA berkapasitas 2300 cc. Dan menariknya lagi, untuk transmisinya sendiri, dia menggunakan transmisi otomatis kopling ganda 7 percepatan yang membuat mobil ini memiliki perpindahan gigi yang sangat cepat, sehingga tenaga mesin sebesar itu pun juga dapat tersalurkan dengan baik. Dan konfigurasinya sendiri adalah mobil ini front wheel drive. Sebenarnya mobil ini sendiri pun juga hadir dalam versi 2000 cc, 4 silinder yang dilengkapi dengan turbo, yang mana mesinnya itu memiliki tenaga yang sangat besar sekali, karena mesinnya sendiri diambil dari VW Golf GTI MK5. Oke, untuk sistem pengeremannya sendiri, mobil ini sudah sangat canggih sekali, sangat banyak dilengkapi seperti ABS, EBD sebagai standarnya, kemudian juga Electronic Stability Program juga sebagai standarnya, dan juga dia sudah dilengkapi dengan Hill Assist Control dan juga Downhill Assist Control. Jadi memang benar-benar terbilang sangat lengkap sekali. Untuk penampilan ruang mesinnya, Anda bisa lihat terlihat sangat rapi sekali, khas mobil-mobil Eropa, di cover dengan berbagai penutup plastik di sekitar ruang mesinnya. Kemudian juga dia sudah dilengkapi dengan peredam di bagian ruang mesinnya, maksud saya di bagian kap mesinnya, tapi sayangnya memang belum dilengkapi dengan pegas untuk menahan bagian kap mesinnya ini. Penampilan VW Tiguan versi facelift generasi pertama ini memang di bagian samping terlihat sangat menarik dengan ukuran yang kompak, dan bisa dikatakan sebenarnya mobil ini memiliki ukuran yang mirip dengan BMW X1 generasi awal, di mana memang sebenarnya bisa dikatakan ini adalah versi murah daripada BMW X1 yang pada saat itu bisa dikatakan menjadi pesaing dari VW Tiguan. Namun memang untuk secara kelas mobil ini memang berada di bawah BMW X1 untuk pasar Indonesia. Dan yang di samping kami ini adalah versi standar, di mana dia tidak dilengkapi dengan roof rail, dan juga peleknya masih menggunakan model seperti ini dengan ukuran 17 inci dengan ban 235/55. Selebihnya hampir tidak ada yang membedakan dengan versi Highline tersebut selain roof railnya. Dan untuk di bagian samping ini memang dia terlihat lebih polos, kemudian handle pintu juga sewarna dengan bodi, dan memang mobil ini sendiri pun juga sudah mengadopsi ala-ala crossover yang Anda bisa lihat, yaitu adalah di sekitar lingkar rodanya yang dilengkapi dengan panel plastik seperti ini, dan terus menyambung ke bagian depan dan juga bumper depan serta bumper belakangnya. Kemudian di bagian samping ini mulai dari handle, kemudian juga kaca spion masih mirip dengan saudaranya sendiri, yaitu VW Golf TSI MK6 yang memang sebenarnya dia masih satu angkatan.
Untuk sistem pengeremannya sendiri dia sudah dilengkapi dengan disc brake pada bagian depan serta di bagian belakang. Dan penampilan di bagian belakang dari VW Tiguan ini bisa dikatakan menarik, manis, dan juga apalagi lampu belakangnya ini yang didesain seolah-olah dia sudah memiliki teknologi LED bar. Padahal sebenarnya dia masih menggunakan bohlam pijar biasa untuk seluruh bagian lampunya, mulai dari lampu senja, kemudian juga lampu rem, lampu sen, dan juga bahkan lampu mundurnya. Begitu juga untuk lampu penerangan plat nomornya pun masih menggunakan bohlam pijar biasa. Namun untuk lampu rem di bagian atas ini sudah menggunakan teknologi LED. Dan di kaca belakang sendiri pun dia sudah dilengkapi dengan defogger kaca belakang ini, serta lengkap dengan wiper kaca belakangnya yang khas dari mobil-mobil crossover atau SUV seperti ini. Dan dia pun sudah dilengkapi dengan sensor parkir 4 titik di bagian belakang yang membuat mobil ini pun juga semakin sempurna lagi untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Selain ukurannya yang sudah cukup kompak. Oke, sekarang kita buka ke bagian bagasinya. Anda bisa lihat untuk kapasitas bagasinya sendiri masih terbilang cukup besar di sini mobil ini karena memiliki kapasitas bagasi yang bisa dikatakan sempurna untuk sebuah mobil dengan ukuran kompak seperti ini. Anda masih dimungkinkan untuk memuat 2 buah koper besar secara sekaligus atau bahkan beberapa buah koper ukuran medium secara sekaligus. Dan yang uniknya adalah dia tidak terlalu dalam di bagian atasnya, jadi membuat mobil ini akan mempermudah Anda pada saat Anda melakukan membawa barang dengan ukuran yang besar ataupun berat sekalipun, tanpa Anda harus extra effort untuk mengeluarkan ataupun memasukkannya ke bagian dalamnya. Walaupun memang sebenarnya untuk pembukaannya sendiri masih terbilang tinggi karena mengingat mobil ini memiliki ground clearance yang cukup tinggi sebagai sebuah SUV. Kemudian di bagian bawahnya ada tempat penyimpanan di mana dia dilengkapi dengan ban serep space saver, dan di sekitar sampingnya ini ada tempat untuk meletakkan peralatan seperti dongkrak dan juga toolkit serta P3K diletakkan di situ. Kemudian di bagian sisi samping juga ada tempat peletakan dongkrak dan toolkit di sini. Dan di sebelah kanan ini ada tempat penyimpanan tertutupnya lagi. Serta apabila Anda ingin menambah kapasitas bagasinya, Anda dimungkinkan untuk melakukan, pertama Anda bisa menariknya seperti ini. Dan Anda mendapatkan kapasitas bagasi yang memanjang untuk bagian depan. Dan apabila kapasitas bagasi masih kurang, dirasa kurang, Anda bisa melakukan pelipatan jok baris keduanya ini, namun bukan dari bagian belakang, tapi harus dari bagian samping. Nah, ini kapasitasnya langsung bertambah secara signifikan, dan menariknya lagi adalah dia langsung rata dengan lantai bagasinya. Jadi benar-benar akan mempermudah Anda untuk mengeluarkan barang ataupun memasukkan barang ke bagian bagasi belakang, walaupun ukurannya besar ataupun berat sekalipun. Nah, sekarang saya berada di bagian kabin dari VW Tiguan generasi awal facelift pertama kalinya ini, dan Anda bisa lihat di sini dia memiliki desain yang unik. Jadi dashboardnya ini memang desainnya unik, tapi terasa agak tinggi posisinya. Jadi membuat Anda pada saat duduk di bagian kabin ini merasa mobilnya ini seperti memiliki bonet yang sangat besar, sangat panjang ke depannya. Memang sebenarnya agak mengganggu untuk saya yang hanya postur badannya ini 165 cm. Kemudian yang uniknya adalah dia memiliki kisi AC yang jumlahnya sangat banyak untuk dalam sebuah dashboard, yaitu ada 8 di bagian depannya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bayangkan itu banyak sekali di sini. Dan memang model dashboardnya ini dia bagian atasnya flat seperti ini. Ada tempat penyimpanan di bagian atas model terbuka seperti ini. Kemudian juga ada tempat penyimpanan kartu di sini. Di sini ada tombol untuk hazard. Kemudian di sini ada indikator untuk passenger airbag. Dan di bagian bawahnya langsung dengan model head unit yang terintegrasi seperti ini. Namun sebenarnya memang ada beberapa versi head unit, di mana head unitnya sendiri pun banyak sekali model penggantiannya. Jadi dia ada versi aftermarketnya, di mana memang sebenarnya mobil ini bukan yang model seperti ini. Kemudian lanjut ke bagian bawahnya. Di bagian bawah ini adalah kontrol untuk unit, maksud saya kontrol unit AC, pengaturan AC. Modelnya masih full analog di sini. Jadi di sisi sebelah kiri adalah pengaturan untuk temperatur, kemudian juga pengaturan untuk blower speednya. Dan di bagian sebelah kanan ini adalah pengaturan untuk arah angin dari bagian AC-nya. Jadi bisa diatur ke bagian kaca, kemudian tengah, maupun ke bagian bawah kaki. Kemudian di sini pun ada beberapa tombol, di mana tombolnya adalah defogger kaca belakang, kemudian tombol AC, dan juga tombol untuk katup udara pemisah antara udara luar dan juga dalam kabin. Lanjut, di bagian bawah ada tempat penyimpanan lagi terbuka, kemudian tempat penyimpanan tertutup. Di sini sebuah asbak
dengan ada lighternya, dan di bagian bawah tempat penyimpanan terbuka lagi, ada tempat penyimpanan kartu lagi, jadi banyak banget tempat penyimpanan kartunya. Dan sayang di sini ada 3 slot tombol yang kosong, di mana di bagian sebelah kanannya ada 2 tombol, yaitu tombol untuk menonaktifkan auto start, jadi dia ada sistem auto startnya, dan juga ada tombol untuk menonaktifkan traction control. Lanjut, tuas transmisi. Di tuas transmisinya sendiri modelnya seperti ini, ada mode manualnya di bagian D, hanya digeser seperti ini, dan juga ada mode sportnya di bagian bawah, jadi ada mode berkendara sport pada sistem transmisinya. Lanjut, di bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini yang menarik pada mobil ini, dia sudah dilengkapi dengan parking brake yang modelnya auto seperti ini, dan juga sudah dilengkapi dengan fitur auto hold. Kemudian di sampingnya ada 2 buah cup holder, ada tempat penyimpanan terbuka. Anda mendapatkan armrest, yang mana armrestnya ini di bagian bawahnya ada tempat penyimpanan yang cukup besar, cukup dalam. Dan untuk pelapis armrestnya sendiri sama persis seperti bahan joknya, jadi dia modelnya masih fabric seperti ini, bukan kulit. Walaupun versi Highline-nya sendiri pun yang varian tertingginya juga masih menggunakan bahan fabric seperti ini. Lanjut lagi, untuk di bagian joknya sendiri pun dia sudah mengadopsi ala-ala sport seat, jadi Anda mendapatkan bagian sisi pinggir joknya ini yang sudah cukup suportif menahan badan Anda, begitu juga di bagian sandarannya. Dan pengaturannya sendiri pun masih model manual semuanya, belum ada elektris. Jadi Anda bisa lihat pengaturan untuk sudut kemiringan sandaran, pengaturan untuk tinggi rendahnya, dan juga untuk maju dan mundurnya, yang mana tuasnya ada di bagian bawah. Lanjut ke instrumen clusternya terlihat sangat sama persis seperti V-Golf TSI MK6, yang mana di sini ada memiliki berbagai fitur, di mana di sisi sebelah kiri adalah penunjuk analog untuk putaran mesin dan juga temperatur mesin. Di sebelah kanan ada penunjuk untuk speedometer lengkap dengan penunjuk sisa bahan bakar yang ada dalam tangki, dan di bagian tengah dia dilengkapi dengan MID dengan ukuran yang terbilang besar, di mana dalam MID-nya ini ada berbagai informasi yang diberikan, yaitu mulai dari speedometer secara digital, kemudian juga ada oil temperatur, kemudian juga Anda bisa melakukan set speed warning, kemudian juga ada travel time, konsumsi bahan bakar secara waktu, kemudian juga average consumption-nya, kemudian juga ada range, jadi Anda bisa tahu berapa jarak yang bisa Anda tempuh dari sisa bahan bakar yang ada, kemudian juga Anda sudah menempuh berapa jauh rutenya, kemudian juga ada kecepatan rata-rata. Dan itu saja. Sedangkan di bagian bawahnya ada lagi penunjuk untuk temperatur udara luar, odometer, dan juga trip meternya. Benar-benar komplit. Oke, lanjut ke bagian lingkar kemudi. Di bagian lingkar kemudi, sisi sebelah kiri adalah pengaturan untuk head unit. Jadi ada volume, kemudian juga ada untuk mengangkat telepon apabila Anda sudah melakukan konektivitas Bluetooth menggunakan smartphone Anda, dan juga ada tombol untuk voice command. Sedangkan di sebelah kanan, dia adalah tombol untuk melakukan pengaturan pada bagian layar MID-nya. Kemudian di bagian belakang lingkar kemudi sendiri, di sisi sebelah kiri adalah tuas untuk menyalakan lampu sen, kemudian lampu dim, dan juga lampu parkir, semuanya melalui tuas sebelah kiri ini. Sedangkan di sebelah kanan adalah pengaturan untuk wiper kaca depan dan juga wiper kaca belakang, yang mana lengkap untuk intermittennya sendiri bisa diatur jeda waktunya. Lanjut ke bagian kanan, di bagian kanan di sini ada pengaturan untuk lampu utama, di mana lampunya sendiri ada fitur auto, dia akan secara otomatis menyala pada saat keadaan menjadi gelap. Dan juga di sini ada pengaturan untuk ketinggian dan rendahnya dari lampu, tapi ini adalah untuk versi yang non highline, dan juga ada pengaturan untuk dimming daripada lampu pada bagian speedometer dan juga di bagian konsol tengahnya. Oke, lanjut lagi ke bagian kanan. Di bagian door trim ini ada tombol-tombol untuk power window, di mana keempatnya sudah dilengkapi dengan fitur full auto, dan juga pengaturan untuk kaca spion kiri kanan, yang mana pelipatannya pun juga melalui tombol yang ada di sini. Lengkap dengan tombol untuk door lock-nya. Oke, di bagian door trim sendiri kualitasnya materialnya sama persis seperti di bagian dashboard. Material empuk di sini. Kemudian di bagian tengahnya ini memiliki material bahan yang sama persis dengan bagian joknya, di mana di bagian bawahnya ada tempat penyimpanannya. Jadi door pocketnya ukurannya cukup besar di sini, dan Anda dimungkinkan untuk meletakkan botol minuman, tapi hanya ukuran medium karena tidak terlalu lebar. Dan lanjut bagian atas. Di bagian atas Anda mendapatkan sun visor lengkap dengan cermin, tapi sayangnya Anda tidak mendapatkan lampu di sini. Lampu Anda mendapatkan masing-masing reading light untuk masing-masing sisi, dan untuk kaca spion depannya ini dia sudah dilengkapi dengan model auto dimming.
Bicara soal posisi duduknya sendiri, mobil ini terasa cukup bisa Anda andalkan. Maksudnya di sini Anda bisa mengatur dengan sesuai dengan postur badan Anda. Jadi Anda bisa merendahkannya, meninggikannya. Dan Anda memang seperti saya bilang tadi, dashboardnya ini terasa tinggi. Bahkan untuk orang dengan postur tinggi badan yang tidak terlalu tinggi seperti saya ini, pandangan ke depannya sedikit terasa membuat mobil ini memiliki kap mesin yang ukurannya sangat besar dan panjang sekali. Oke, kita lanjut ke bagian belakang aja yuk. Dan sekarang saya duduk di bagian belakang dari VW Tiguan ini, generasi awal versi facelift pertama. Pada saat duduk di bagian belakang ini, saya cukup takjub karena ternyata ini adalah posisi mengemudi saya dengan postur saya 165 cm dan saya mendapatkan legroom yang sangat-sangat lega. Jadi Anda bisa lihat sini, ini benar-benar lega sekali di sini. Padahal mobil ini bisa dikatakan memiliki dimensi yang terbilang cukup kecil. Kemudian untuk duduk di bagian belakangnya ini juga terasa nyaman, dan sebenarnya untuk bagian sandaran sendiri pun ada dua settingan sudut kemiringan, yang mana ini adalah posisi yang tegak, terasa tegak, memang kurang nyaman untuk melakukan perjalanan jauh. Namun ini diperlukan apabila Anda memerlukan kapasitas bagasi yang sedikit lebih besar. Dan untuk menambah kenyamanan, Anda bisa melakukan sudut kemiringan sandaran seperti ini, akan terasa lebih nyaman, duduk lebih selonjoran ke sini, dan kaki pun bisa masuk ke bagian bawah jok baris pertama. Dan di sini untuk kualitas materialnya sama persis seperti di bagian depan. Jadi di bagian tengahnya ini bahan fabric yang sama persis dengan bagian jok. Tapi untuk door trimnya di bagian atasnya, dia bukan material soft touch yang sama persis seperti di door trim depan. Jadi ini di bagian belakang malah adalah material plastik. Dan Anda juga mendapatkan door pocket, dan door pocketnya ini tidak sebesar di bagian depan. Lanjut lagi, yang membuat unik pada mobil ini adalah dia dilengkapi dengan table di bagian belakang untuk masing-masing penumpang di masing-masing sisi. Dan ini tablenya sangat kuat di sini, membuat Anda bisa mungkin meletakkan gadget Anda untuk menonton di bagian belakang, atau mungkin sambil makan di bagian belakang. Di bagian konsol tengah sendiri Anda mendapatkan AC. Jadi di sini ada AC-nya double blower, tapi Anda tidak bisa melakukan penyetingan untuk speed blowernya sendiri. Jadi benar-benar diatur melalui bagian depan, dia hanya di bypass saja. Jadi ya mengikut dengan penumpang di bagian depan. Kemudian ada colokan lighter, dan di bagian bawahnya ini Anda juga mendapatkan colokan soket seperti di rumah. Jadi Anda bisa melakukan mengisi seperti laptop Anda ataupun gadget Anda lainnya menggunakan colokan rumah, bukan colokan 12 volt biasa. Dan di bagian belakang ini Anda sudah dilengkapi dengan seat belt 3 titik untuk 3 orang penumpang di bagian belakang, yang mana sebenarnya di bagian belakang walaupun begitu memang sebenarnya masih cukup nyaman untuk 3 penumpang dewasa sekalipun. Nah, itulah review kami mengenai VW Tiguan ini. Dan hal apa aja sih yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli VW Tiguan seperti ini? Hal pertama yang harus Anda perhatikan pada saat ingin membeli mobil ini adalah melakukan pengetesan untuk sistem transmisinya. Dia memiliki transmisi DSG yang memang sangat canggih, akan tetapi mobil ini sistem transmisinya memiliki beberapa masalah di sistem mekatroniknya dan juga dry clutch-nya. Jadi benar-benar Anda harus melakukan pengecekan serta Anda melakukan test drive apakah ada masalah di bagian transmisinya seperti perpindahan gigi yang telat, atau mungkin setiap melakukan perpindahan gigi dia terasa menyentak seperti ditabrak dari bagian belakang. Yang kedua, mobil ini dilengkapi dengan turbo dan juga supercharger, dan apabila ada masalah di antara salah satunya tersebut akan membuat mesin ini tidak memiliki performa yang sempurna. Bahkan bisa dikatakan dia memiliki tenaga yang khas seperti mesin 1400 cc yang bisa dikatakan sangat kurang sekali. Dan apabila ada masalah di bagian tersebut akan menguras kantong Anda untuk melakukan perbaikannya, bahkan dia harus melakukan penggantian unit. Yang ketiga, Anda harus menggunakan bahan bakar dengan oktan yang tinggi. Karena mobil ini dilengkapi dengan turbo serta supercharge, jadi jangan coba-coba Anda menggunakan bahan bakar yang beroktan rendah karena akan memperpendek usia dari mesin ini, bahkan mengakibatkan kejebolan. Kemudian untuk yang bagian terakhir adalah di bagian AC-nya, di mana memang VW yang menggunakan unit mesin yang seperti ini, mulai dari Tiguan, VW Golf, kemudian juga Touran, itu memiliki masalah yang sama, yaitu di bagian kompresor AC-nya yang mulai mengalami kerusakan. Dan sebaiknya Anda rasakan pada saat Anda melakukan test drive mobil ini, apakah terasa panas atau tidak pada di bagian AC-nya. Mengingat kompresor AC sendiri pun juga memiliki harga yang tidak cukup murah. Jadi itulah hal-hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli VW Tiguan seperti ini, agar tidak terjebak dalam melakukan perbaikan yang biayanya sangat mahal.
Dan untuk pajaknya sendiri, VW Tiguan tahun 2015 seperti ini adalah 8,8 jutaan per tahunnya. Dan bicara soal harga pasarnya sendiri, VW Tiguan tahun 2012 hingga tahun 2016 bisa Anda dapatkan mulai dari 190 jutaan hingga mencapai 250 jutaan tergantung kondisinya. Dan kebetulan di samping kami ini adalah memiliki showroom IEV dengan odometer mencapai 66.000 yang mana dibuka dengan harga 230 juta rupiah. Jadi begitulah hasil video review kami mengenai VW Tiguan generasi awal facelift pertama kali ini. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya, serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Main juga ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda, atau apabila Anda ingin menjual mobil Anda secara instan, Anda bisa juga kunjungi ke www.olx.co.id/OLX Autos agar Anda bisa melakukan penjualan mobil secara instan dan dibayar langsung hari itu juga. Terima kasih telah menonton video ini, tunggu video kami selanjutnya. Dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, OLX Autos menggelar program Auto Cashback 1,7 juta yang mana berlaku khusus untuk konsumen yang menjual mobilnya dalam periode 6 hingga 20 Agustus 2020 dengan minimal transaksi 100 juta rupiah. Untuk mengetahui informasinya lebih lanjut, Anda bisa mengklik link yang ada di dalam kolom deskripsi.